Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam Al-Jalalaini rahimahumullah wa qaddasallahu sirrahuma wa adama nafa'a bi ulumihima wa barakatihima nafahatihima wa madatihima karamatihima fid darini amin. Surah Al-Baqarah ayat 198. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal mas'alil haram wadhkuru kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Tidak ada dosa, laisa alaikum, tidak ada terhadap kalian, junahun, itu dosa, fi, dalam hal, antabtahu, bahwa kalian mencari, tatlubu, kalian mencari, fadlah, anugerah, karunia, artinya rizqan, rezeki, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Bittijarati fil haji, dengan cara berdagang dalam musim haji, sedang melakukan ibadah haji. Nazala, ayat tersebut turun raddan, dalam keadaan menolak, likarahatihim, karena kebencian mereka, dalika, akan demikian, mencari rezeki dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketika kita berangkat ke Makkah, tujuan pelaksanaan ibadah haji, kita bawa produk-produk Indonesia yang disukai oleh negara-negara lain misalnya. Di antaranya batik, kain sarung, rokok. Ini contoh saya, bukan berarti buah rokok situ boleh. Rokok jelas haram. Contoh produk Indonesia yang disukai oleh negara lain. Mie instan, Sanjay. Nah, jadi kita bawa dalam pelaksanaan ibadah haji. Nah, jam 9 buka lapak di pinggir jalan sampai dekat zuhur. Zuhur tutup salat zuhur. Pas zuhur buka lapak lagi. Nah, di asar salat. Pas asar ibadah sampai malam. Di malam buka lapak lagi. Buka lapak tuh. Kemudian sendal jepit. Sendal jepit itu sangat dibutuhkan ketika pelontaran jamroh tanggal 10 Zulhijjah. Kan serentak itu
Nah, ada yang pakai sendal, sendalnya keinjak, injak lepas. Lepasnya coba diambil, coba nunduk-nunduk cari sendal, jatuh antum jadi gepeng. Bukan sengaja oleh orang lain, dia pun nggak sengaja dia terdorong. Jadi kalau yang jatuh biar nggak jatuh. Nah, selesai dia melontar, panas begitu barang pasir, sendal hilang. Nah, sendal jepit, yang berjepit. Nah, dah. Kemudian profesi pangkas. Nah, ya, cas 3 mesin pangkas rambut. Enggak ada listrik itu. Tahlul. Yang tahlul gunting rapi, botak licin. Nah, gunting rapi sekian rial, botak licin sekian rial. Botak berapa? 40.000 bayar botak itu. Itu harga hari normal. Musim haji itu beda lagi, 50.000 satu kepala. Berapa antum? 100 kepala. Nah, berapa ya Pak? 5 juta. Hah? 5 juta. Nah, Bang karyawan 2. Apalagi 252 juta setengah makan. 10 juta. Nah, mereka menganggap itu enggak senang. Menurut perasaan sahabat, masa dalam musim haji mikir dunia. Nah, turun ayat. Laisa alaikum junah. Agak dosa, tapi memang kurang baik. Orang sudah di Indonesia mikir dunia, sampai tanah suci masih mikir dunia. Pergi ke tanah suci hanya mungkin sekali seumur hidup, masih mikir dunia. Itu dari segi tasawufnya memang masalah. Tapi dosa kagak. Hanya menyatakan tidak dosa, bukan berarti dianjurkan. Ya pula ya. Bukan dianjurkan. Justru kalau punya kecukupan uang gak usah sibuk-sibuk dengan dunia di tempat orang yang mesti taat, menggunakan waktu untuk Allah, kecuali antum kasih gratis. Nah, tidak ada masalah. Sendal gratis. Akhirat tahlul gratis. Modalnya pisau silet. Teman saya di Thailand, botak kepala orang itu 1,5 menit pakai silet tanpa alat bantu. 1,5 menit. Lomba dia sama kawannya. Gak ada luka. Laisa alaikum junah. Nah, di masa-masa seperti itu ada tukang botak dadakan. Nah, yang muncul dari mana saja. Nah, taruh kepala kita situ, kita nggak tahu spesialis atau tidak. Pas mandi kita ada pedih-pedih aja banyak. Ini pedih, itu pedih. Tukang pangkas dadakan. Fa'idha afattum min arafatin fadhkurullah. Maka apabila kalian telah berangkat, dafa'tum, kalian telah berangkat min arafat. Arafat itu maksudnya Arafah. Ba'dal wukufi biha, setelah wukuf di Arafat. Berangkat ke mana itu? Nah, ke Mina. Fazkurullah, maka ingatlah oleh kalian akan Allah ba'dal mabit, setelah bermalam di Muzdalifah dengan talbiyah alhamdulillah, masya Allah. Masa hilang demam setengah.
Ba'dal mabiti, setelah bermalam di Muzdalifah dengan talbiyah dan tahlil dan doa. Di mana tempatnya? Di dekat Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu apa? Huwa jabalun fi akhiril Muzdalifah. Masy'aril Haram adalah gunung yang ada di ujung Muzdalifah yang disebut dengan sebutan Gunung Qazah. Gunung Qazah atas wazan Umar, Quzah, maaf, bukan Ku. Dalam sebuah hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam waqafa bihi yadhkurullaha wa yad'u hatta asfara jiddan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dinya Masy'aril Haram, mengingat ia Nabi akan Allah, berdoa ia Nabi sehingga asfar berwarna kuning, sehingga langit berwarna kuning, jiddan benar-benar kuning. Hadis Imam Muslim. Wadhkuruhu kama hadakum, ingatlah oleh kalian akannya Allah sebagaimana Allah telah memberi hidayah kepada kalian, sebagaimana Allah telah menunjukkan kepada kalian lima'alimi dini, bagi ketentuan-ketentuan agamanya, maklumat, pengetahuan agamanya Allah, wa manasiki haji, dan manasik hajinya Allah. Kaf itu li ta'lil, kan seperti kalau seperti itu contoh, tamtsil namanya. Sebagaimana itu ta'lil. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Saat tarawih sering baca amin ngomong kayak di situ. Imam pandai pula deh. Dimiripkan iramanya sama Fatihah situ. Utama amin. Plot lagi soalnya. In mukhaffafah. Kalau in mukhaffafah apa artinya ini? In itu adalah in mukhaffafah. Apa artinya in mukhaffafah? Kalau in enggak mukhaffafah apa artinya? Kalau innya enggak mukhaffafah berarti huruf syarat. Jika kalau in mukhaffafah berarti asalnya inna, berarti ada isim yang dibuang. Terjemahnya adalah dan sesungguhnya, kuntum adalah kalian dulu, min qablihi dari sebelumnya, qabla hadahu sebelum ditunjukkan oleh Allah, sebelum dihidayahnya Allah, diberi hidayah oleh Allah, laminadh dhalin, sungguh termasuk dari orang-orang yang sesat. Nah, thumma afidu min haitsu afadan nas, kemudian berangkatlah kalian. Sama siapa diperintahkan oleh Allah? Kepada Quraisy. Kemudian berangkatlah kalian wahai Quraisy. Dari mana berangkatnya oleh manusia-manusia? Artinya dari Arafah. Ada meja? Assalamualaikum. Ada meja di mana? Summa afidu, kemudian berangkatlah kalian wahai bangsa Quraisy, min haitsu afadan nasu, dari mana berangkatnya oleh manusia. Artinya dari Arafah. Bi an taqifu biha ma'ahum,
dengan bahwa kalian berwukuf di Arafah bersama mereka Quraisy. Wa kanu adalah mereka bangsa Quraisy. Kanu itu menunjukkan masa yang berlalu. Adalah mereka dulu bangsa Quraisy, yakifuna mereka berwukuf di Muzdalifah. Tarafu'an min anil wukufi ma'ahum, karena enggan berwukuf bersama mereka. Karena enggan berwukuf bersama mereka. Jadi karena Quraisy itu adalah suku paling mulia, suku paling terhormat di kota Makkah, mereka yang memegang kunci Ka'bah, mereka yang punya rumah di mana pengadilan keputusan diputuskan, di rumah tersebut disebut dengan Darun Nadwa, suku Quraisy. Kemudian mereka yang punya bendera perang, mereka yang memberi minum jamaah haji. Jadi kalau orang-orang wukuf di Arafah, mereka katakan itu untuk masyarakat awam, itu untuk kalangan yang bukan Quraisy. Kalau Quraisy wukufnya di Muzdalifah, itu di zaman jahiliyah. Jadi kalau cerita ibadah haji itu bukan hanya di zaman Islam. Sebelum Islam, di zaman jahiliyah itu sudah ada ibadah haji. Mereka sudah melakukan ibadah haji karena itu adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang diceritakan dalam Al-Quran. Mereka bertawaf sekeliling Ka'bah itu dengan telanjang dan bertepuk tangan. Ini logikanya benar, cara berpikirnya itu benar, tapi prakteknya salah. Apa kata mereka? Tidak ada pakaian yang kami punya melainkan sudah pernah kami lakukan perkara haram di situ. Maka kami nggak mau memakai pakaian haram ketika ibadah di sekeliling Ka'bah. Nah, supaya nggak haram ya buka semuanya. Dan mereka kumpulkan dana untuk pembangunan Ka'bah semua dari harta halal. Karena saking sedikitnya harta halal, maka hijir Ismail Nabi Ismail alaihissalam itu nggak dibangun tinggi karena habis pendanaan. Jadi penghormatan mereka ke Makkah, penghormatan mereka dalam ibadah itu bagus. Nah, tapi caranya salah. Setelah Islam masuk, maka Allah memberikan perintah secara khusus ke bangsa Quraisy yang sudah masuk Islam. Wahai bangsa Quraisy, berangkatlah kalian di mana orang-orang berangkat, yaitu di Arafah. Ini bahasa halus sekali. Kenapa bahasanya halus? Karena disuruh berangkat dari mana orang berangkat. Pemahamannya apa? Biar berangkat dari mana orang berangkat, bagaimana caranya? Berangkatlah kalian dari tempat di mana orang-orang lain berangkat ke Mina besok tanggal 10 Zulhijjah. Bagaimana caranya biar berangkatnya sama? Wukufnya harus sama tempatnya. Kalau wukufnya nggak sama tempatnya, bagaimana mau berangkat dari tempat yang sama? Jadi secara halus diperintahkan oleh Allah, wukuflah kalian di mana orang-orang wukuf. Itu kan bahasanya agak sedikit, agak to the point. Nah, karena orang-orang cerdas itu biasanya kalau to the point dia nggak terima. Maka mereka dihormati oleh Allah dengan bahasa yang halus. Apa bahasa halusnya? Berangkatlah kalian besok ke Mina dari mana orang lain berangkat. Pikir ya, kita berangkat di tempat mana orang lain berangkat, berarti kita mesti wukuf di tempat yang sama. Enggak mungkin wukufnya di tempatnya beda, berangkatnya sama. Bisa? Mungkin. Itu sastranya Quran. Nah, keindahan sastra Quran.
Nah, summa litartib fi dzikri. Summa itu untuk tertib dalam penyebutan saja. Summa afidu min haitsu afadan nas. Itu dalam penyebutan, bukan di dalam praktek. Nah, bukan dalam praktek. Wastaghfirullaha min dzunubikum. Minta ampunlah kalian kepada Allah dari dosa-dosa kalian. Innallaha ghafurul lil mu'minin. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi orang-orang beriman, rahimun bihim, Maha Penyayang dengan mereka. Maka betulkan husnuzan dalam hati kepada Allah. Kalau kita sudah Allah berikan iman, berarti Allah Maha Pengampun dengan kita, Maha Sayang dengan kita. Bisakah seseorang memilih bahwa dia akan jadi orang beriman? Enggak, mustahil. Bahkan Nabi sendiri tidak bisa memaksakan kehendaknya supaya pamannya beriman. Berarti iman itu pilihan Allah. Ketika Allah katakan Allah Maha Pengampun kepada orang-orang beriman dan Maha Penyayang, ketika hal itu Allah yang nyatakan saya Maha Pengampun pada orang beriman dan Maha Penyayang, kira-kira kalau ditimpakan oleh Allah suatu musibah, apakah antum berpandangan sini sama Allah? Tentu tidak. Allah Maha Penyayang. Idza ahabba 'abdan ibtalah. Apabila Allah mencintai hamba, Allah akan coba. Nah, justru ulama-ulama tasawuf kalau tidak ada cobaan, mereka merenung. Apa dosa saya? Kenapa saya tidak dapat cobaan? Jangan mengeluh ketika dapat cobaan. Kenapa saya dicoba, apalagi yang salah? Nah, berarti tidak husnuzan ya Allah. Alhamdulillah. Nah, apa alhamdulillah sendal saya putus. Alhamdulillah. Allah coba. Nanti Allah sayang. Nah, Allah Ghafur, Maha Pengampun. Nah, cara pemahamannya bukan berani buat dosa. Itulah salah pemahaman. Allah kalau Maha Pengampun sama orang beriman, jadi santai dia buat dosa. Kenapa kamu buat dosa? Allah Maha Pengampun. Itu salah cara berpikir. Kenapa? Karena ketika seseorang buat dosa, dia tidak beriman waktu itu. Nah, jadi katakan dia beriman waktu itu. Wala yazni zani hina zani wa huwa mu'min, wala yasriku sariku hina yasraq saraqa yasriku wa huwa mu'min. Tidaklah mencuri orang mencuri ketika mencuri dia beriman, tidaklah berzina orang berzina ketika berzina dia beriman. Berarti Allah Maha Pengampun kepada orang beriman, maknanya bukan berarti lantang dia berbuat dosa karena Allah Maha Pengampun. Tapi kalau sekiranya orang beriman tanpa sadar terlibat dalam sebuah dosa, maka Allah bikin orang beriman tersebut diampunkan dosanya oleh Allah dengan cara diberikan cobaan, diberikan ujian, dihilangkan ininya, dihilangkan itunya, dicabut kesehatan dan sebagainya. Khair, husnuzan dengan Allah. Karena Allah yang pilih kita menjadi orang beriman, tidak mungkin beriman tanpa kehendak Allah. Berarti Allah yang sudah menyatakan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apapun yang terjadi dalam hidup itu bukti kasih sayang Allah. Enak gampang gitu. Udah kecewa orang beriman? Nah, akhirnya muncul ayat la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Enggak ada khawatir, enggak ada sedih. Sayyidina Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu beliau tersenyum ketika anaknya meninggal dunia. Lucu tuh. Anak meninggal tersenyum.
Nah, fa idza qadaitum manasikakum. Saya kasih nyala lampu. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Sudah. Ada. Ya sudah. Apabila kalian telah menunaikan qadaitum, addaitum, apabila kalian telah menunaikan manasikakum. Apa arti manasik? Ibadati hajikum, ibadah haji kalian. Jadi manasik itu maknanya ibadah haji. Bi an ramaitum jamratal aqabah. Bagaimana berakhirnya pelaksanaan ibadah haji? Dengan bahwa kalian melontar jamroh aqabah. Wa tuftum, dan kalian telah tawaf. Tawaf apa itu? Tawaf ifadah, rukun haji. Was taqrartum, dan kalian telah menetap di Mina. Minimal berapa malam? 2 malam. Nah, menetap di Mina 2 malam, sudah melontar jamroh aqabah, sudah melakukan tawaf rukun haji, berarti selesailah kita dalam ibadah atau rangkaian ibadah haji. Ulama merangkai dalam sebuah singkatan ronhaut. Ra, nun, ha, to, ro, romyu, melantar jamroh aqabah. Nun, nahar, menyembelih hewan korban. Ha, halkun, mencukur rambut, sebaik-baiknya botak. Nah, Nabi berdoa, ya Allah, irhamil muhallikin, rahmatilah orang yang botak. Nah, kata sahabat, wal mukassirin ya Rasulullah, yang bergunting juga. Ya Allah, irhamil muhallikin, ya Allah yang bergunting juga. Allahumma irhamil muhallikin wal mukassirin. Jadi 3 kali doa Nabi untuk yang bercukur botak, dan 1 kali untuk yang bergunting. Maka botak di situ. Maka banyak orang yang botak di Mina. Nah, selesai botak, batu kak jadi. Sini luka, situ luka. Nah, karena salah menyerahkan kepala. Mendingan satu rombongan jamaah itu ada yang tukang botak 3 atau 2 orang aja. Nah, dan ulama fikih membahas botak itu, mencukur itu boleh dengan cara digunting, boleh dengan cara dicukur, boleh dengan cara dibakar. Biar mudah botaknya, biar enggak bertukar, itu dibakar. Kasih nyala api udah. Majmai. Nah, enggak wazakir rahman. Kemudian terakhir tawaf. Nah, itu urutan yang disunahkan. Ramyu, nahar, halak, tawaf. Fadhkurullah, maka apabila kalian telah selesai menunaikan ibadah haji kalian, fadhkurullah, maka ingatlah kepada Allah dengan takbir dan sanjungan. Biasanya begitu.
Apa yang kesalahan pertama yang dilakukan oleh orang selesai melakukan sholat Idul Fitri? Hah? Apa? Tidak hadir sholat zuhur berjamaah. Kenapa? Sibuk di rumah silaturahim. Kalau saat itulah langsung turun imannya itu. Langsung turun. Asar masih di rumah tetangga. Apa bahasanya? Nambang. Orang Padang. Nambang. Maghrib menghabiskan uang tambangan tadi. Isya, subuh, isyanan. Maka ditekankan oleh Allah di sini, jangan sampai ibadah itu hanya sebatas ritual sementara, tidak ada kesan. Maka kata Allah, kalaupun kalian sudah selesai ibadah haji, selalulah ingat kepada Allah. Digambarkan di sini seperti kalian mengingat orang-orang tua kalian. Kenapa dinisbahkan kepada mengingat orang-orang tua kalian? Karena kalau sudah selesai melakukan ibadah haji, pemikiran orang haji itu apa? Hah? Orang kampung. Oleh-oleh nih. Saya punya teman satu. Oh, ada pesan ini. Itu lagi, sibuk dah cari oleh-oleh. Nah, ketika seperti itu kalian ingat dari orang kampung yang kalian tinggalkan, mana semangatnya pulang ibadah hajinya gitu. Telepon udah datang, mak kapan nyampai? Ini kambing udah disembelih nih ke penyambutan. Oleh-oleh jangan lupa ya. Nah, berarti ingat, Allah tahu kan? Siapa sih udah haji, ingatan orang semuanya sama abah, keluarga. Nah, seperti itu pula lah kalian ingat Allah. Kama kuntum, sebagaimana ada kalian, tazkurunahum, kalian menyebut-nyebut mereka, inda faragi hajikum, ketika selesainya kalian, bil mufakharah, dengan membangga-banggakan. Ini kadzikrikum aba'akum. Kalau di sini bahasanya beda sama kita. Kalau kita zikrikum abna'akum, orang kampungkum. Nah, kalau orang-orang jahiliyah tidak. Selesai mereka melakukan ibadah haji, mereka akan mengumpul di sebuah tempat menyebut kebesaran nenek moyangnya. Kebesaran nenek moyangnya. Quraisy, kami adalah suku terdepan. Ingatkah kalian dengan, kita nggak tahu lah siapa pejuangnya. Nah, orang Padang misalnya. Ingatkah kalian dengan Ki Haji Agus Salim, Buya Hamka, Pangeran Diponegoro, salah, Tongki Munjol. Jadi mereka selepas ibadah haji menyebut nenek moyangnya. Kalau kita tentu nggak ada praktek seperti itu. Praktek yang ada tempat kita adalah mengingat orang kampung. Nah, seperti itulah kita mengingat Allah. Au asyadda dzikra, atau lebih daripada itu. Asyadda dzikra, lebih daripada itu, min dzikrikum, daripada mengingat kalian iyyahum, kepada mereka nenek moyang kalian. Dibaca nasab asyadda. Nah, ini berbicara tentang ilmu nahwu. Kenapa bacanya asyadda, enggak asyaddi atau asyaddu? Dijelaskan oleh musannaf, dibaca asyadda, i'rabnya itu hal keadaan lebih daripada zikran mansub dengan uzkuru. Jadi halnya adalah zikra. Zikra itu mansub dari uzkuru. Ai uzkurullaha asyadda zikra. Karena lau ta'akhara anhu lakana sifatan lahu.
Karena jika ada ia itu terakhir darinya, sungguh ada ia itu sifat baginya. Kalau asyadda itu terakhir, zikran asyadda itu sifat jadinya. Tapi asyadda zikra itu hal jadinya. Hal keadaan kalian mengingat itu lebih zikra di segi mengingat. Titik. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya. Di antara manusia ada orang-orang yang berkata, ada orang-orang yang berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, atina, berikanlah kepada kami nasibana, jatah kami, fid dunia, di dunia. Fayuktahu fiha, maka diberikan ia jatah kepadanya seseorang di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada baginya seseorang di akhirat dari nasib. Khalaq artinya nasib, jatah. Di akhirat enggak dapat jatah dia. Orientasinya dunia. Kenapa melakukan ibadah haji? Supaya dia mendapatkan jaminan ini dan jaminan itu, misalnya mendapatkan pokoknya semuanya ke dunia saja. Walaupun dia tidak berdoa seperti itu, Rabbana atina fid dunya, sampai situ saja doanya, bukan itu maksudnya. Tapi semua yang dia lakukan itu dunia ada pemikirannya. Jadi kita lakukan ibadah haji berjamaah. Berjamaah. Satu orang berapa itu? Per 10 berapa itu? Baca surah Al-Qiyamah jangan lupa, sebenarnya nggak miskin. Nah, bagaimana amalan bisa pelaris barang dagangan? Itu dia datang minta amalan biar laris barang dagangan. Doakan ya biar terpilih tahun ini. Nah, itu sama dengan mana Rabbana atina fid dunya. Kita lihat soleh kali dia, sholat duha terus. Pak, kenapa sholat duha, Pak? Dia lancar rezeki dikit. Itu yang dimasukkan. Maka Allah kasih semuanya, tapi di akhirnya nggak ada jatah lagi. Astagfirullah, salah niat duha dia. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Di antara mereka ada seseorang yang berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia ini akan kebaikan, nikmat. Di akhirat juga hasanah, surga. Kedua-duanya diminta. Nah, kedua-duanya. Dia tujuan dia adalah mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Nah, kalau seperti itu nggak ada masalah. Wa qina adzabannar, lindungi kami dari azab neraka. Bi adami dukhuliha, dengan tidak memasukinya neraka. Jadi wa qina adzabannar, lindungi kami dari azab neraka. Itu dengan tidak memasuki neraka. Hadza bayanun, ini menjelaskan lima kana alaihil musyrikun walihalil mu'minin, bagi sesuatu yang ada di atasnya sesuatu oleh orang-orang musyrik. Itu menjelaskan keadaan orang musyrik. Mereka melakukan praktek ibadah haji
Itu tujuannya untuk mendapatkan dunia dan menjelaskan keadaan orang beriman. Jadi orang beriman itu enggak ada ibadah dia itu semata dunia, itu enggak ada. Kalau orang beriman enggak mungkin. Wal qasdu bihi al-hassu ala talabi khairoid darain. Maksud dengan ayat itu adalah motivasi untuk mencari dua kebaikan darain. Dua kebaikan, dua kampung. Allahumma hassil maqasidana wa balligh muradana fit darain. Itu mana ayat, mana doanya? Ringkas padat. Sampaikan maksud kami, sampaikan tujuan kami kepada kebaikan dunia akhirat. Akhirat pengen surganya di bawah surga para anbiya. Kan enak tinggal paling atas. Kalau sekarang tinggal di hotel, enak di bawah. Enak paling atas, capek turun naik. Jadi gempa gampang lari di bawah. Atas turun ke bawah, eskalator mati. Lift mati, goyang-goyang sampai tingkat 3 roboh, sampai di bawah juga tapi harus selamat. Tapi kalau di akhirat enak tingkat atas, nah bisa kunjung ke bawah, yang bawah nggak bisa naik ke atas, nggak lewat. Dari pintu situ di scan, nggak bisa lewat. Itu tujuan di akhirat. Itu cita-cita itu akhirat itu apa? Apa cita-cita akhirat? Hah? Sejak kapan? Sejak hadis Nabi mengatakan, apabila kamu mau minta surga, mintalah Firdaus. Nah. Akhirat, darain. Cita-cita dunianya apa? Hah? Apa ya? Nggak jelas, cita-cita dunia pun nggak jelas. Akhirat boleh jelas. Bagus ya? Kan banyak orang sukses di dunia ini. Pencuri sukses ada, perampok sukses ada, koruptor sukses ada juga. Sukses aja yang kedengaran. Sukses apa? Siapa? Dia cendol? Dia jalan penjahit? Jual gorengan? Darul Hijrah 10 cabang, 10.000 cabang. Satu cabang 10.000 santri. Nah, itu cita-cita dunia ini. Nah, yang ngajinya nggak ngerti-ngerti, mana buka cabang. Khairait darain, mencari dua kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana wu'ida bisawabi alaih, dijanjikan dengan pahala di atasnya. Sebagaimana dijanjikan dengan pahala di atasnya, orang yang berdoa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang yang seperti itu dijanjikan pahala oleh Allah dengan firman beliau, ulaika lahum, mereka yang mencari dua kebaikan tersebut, bagi mereka ada nasib, artinya thawabun, pahala, min ajli ma kasabu, dari apa saja yang mereka usahakan. Jadi mencari kesuksesan dunia dan akhirat tidak dilarang.
Nah, bahkan di sini kata Imam Jalaluddin, qasdu hadhil ayat hassu ala talaq. Tujuan ayat ini adalah memotivasi supaya bisa meraih kesuksesan dunia akhirat dan mereka dapat pahala. Amilu, pahala dari apa yang mereka telah kerjakan, minal haji, dari hajinya, wa du'ai, dan doa. Wallahu sari'ul hisab, Allah maha cepat menghisab. Allah cepat menghisab. Berapa lama Allah menghisab kehidupan manusia mulai daripada Nabi Adam sampai akhir zaman? Yuhasibul khalqa kullahum, Allah akan hisab makhluk semuanya mereka fi qadri nisfi nahar, dalam kadar setengah siang, min ayyamid dunia, dari hari-hari dunia. Setengah siang dari hari-hari dunia. Artinya seharinya berapa jam? Berapa jam San? Sehari dunia? Hah? Tuh. Berapa? 12 sehari, bukan sehari semalam. Nah, dunia nggak tahu juga. Ini setengah hari, berarti 6 jam. Allah hisab makhluk itu 6 jam. Semuanya selesai dalam masa 6 jam. Umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, seluruh para umat, berapa total mereka itu? Dihisab setengah 6 jam namanya. Coba Dani, antum ceritakan amal baik, amal jelek yang sudah antum lakukan sejak sampai di dunia ini. Tak mampu. Kita aja cerita tentang diri sendiri saja, apa kebaikan yang sudah dibuat, apa dosa yang telah dilakukan. Disuruh kasih waktu 2 tahun untuk merangkumnya, ya bisa. Bisa. Tak bisa. Berapa tasbih yang terbaca tadi malam? Gak tahu juga. Selawat Jumat kemarin berapa? Gak terhitung jumlahnya, banyak sekali. Itu menghisab diri sendiri aja gak bisa. Kalau Allah seluruh makhluk nisfi nahar. Kata siapa itu? Li haditsin bidzalik. Kata hadis dengan demikian. Bukan kata pakar, itu kata hadis Nabi. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah kalian oleh Allah. Ingatlah oleh kalian akan Allah dengan melantunkan takbir. Kapan? Inda ramil jamarat, ketika melontar jamroh. Fi ayyamin ma'dudat, dalam beberapa hari yang dihitung. Berapa hari yang dihitung? Artinya bisa dihitung dengan jari. Berapa dia? Ayyamit tasyrikit tsalatsah, hari-hari tasyrik yang 3. Nah, berdasarkan ayat inilah dan hadis Nabi, sehingga disimpulkan dalam fikih melontar jamroh sunnah dengan ucapan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Batunya sebesar kerikil. Cara melontarnya begini. Tapi kalau ada yang lempar gini, nah itu nggak sah. Karena itu bukan melontar. Apa namanya itu? Hah? Apa namanya? Gak ngerti. Nah,
apa namanya? Zapadang. Encet. Oh, encet kan. Ini baru melempar. Nah, dirangkai dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Asbabul wurud. Kenapa ada pelontaran jamroh? Karena setan goda Nabi Ibrahim untuk penggagalan penyembelihan Nabi Ismail. Akhirnya ketika melontar jamroh itu geram deh, karena dia lempar setan. Jadi waktu besar gitu. Itu membaca asbabul wurud, tapi tidak membaca anjuran sunnah. Akhirnya mikirnya begitu, saya melempar setan tadi, geram dia lempar. Pas kena kepala orang di depan. Setelah cabai penggilingnya itu dipakai. Nggak sesuai dengan sunnah. Mikir sendiri, agama mikir sendiri dia buat itu. Jangan lihat asbabul wurudnya. Al-hukmu bi umumil lafzi laisa bi khususis sabab. Wazkurullah fi ayyamin ma'dudat. Apa makna wazkurullah? Baca takbir ketika melontar jamrah. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih. Maka siapa saja yang bergegas, ta'ajjala, bergegas, ay istajala, bersegera, bin nafari, dengan berangkat, mim Mina, meninggalkan Mina, fi yaumaini, pada 2 hari. Apa maksud 2 hari? Tsani ayyamit tasrik, yang kedua hari tasrik. Hari kedua dari hari tasrik setelah melontar jamrohnya hari tasrik. Ramyi jimari, setelah melontar jamrohnya hari tasrik. Fala isma alaih, maka tidak ada dosa di atasnya. Abu Bakar. Hari kedua hari tasrik itu kapan? Tanggal 12 apa? 6. Yang dilontar pada hari tasrik itu berapa jamroh? Pertama, kemudian tanggal 10 Zulhijjah kita lempar jamrah fariki. Aqabah. Kapan dilontar? Setelah terangkat matahari kadar 1 tombak. Pada tanggal 10 Zulhijjah kita akan melontar jamrah Aqabah. Nah, itu bagian daripada tahallul. Maka dalam praktek ibadah haji, tahallul ada 2. Ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Apabila seseorang melakukan tahallul awal, halal semua yang haram dalam ihram. Semuanya halal kecuali yang berhubungan dengan wanita. Nikah, jima, tamattu, istimta, itu semuanya haram. Selain pada wanita halal, pakai baju berjahit, pakai parfum, pangkas rambut, potong kuku dan sebagainya setelah melakukan tahallul awal. Apa itu tahallul awal? Melakukan 3 dari 4 tadi. Ro, nun, hak, to. Ramyul Aqabah, nahar, halku, tawaf. Lakukan 3. Nah, ini semua bisa di Mina. Tawaf masih di Ka'bah. Capek lagi di Mina, ke Makkah balik lagi. Biasanya tawaf dilakukan setelah nafar. 3 lakukan. Lantar jamrah Aqabah tanggal 10. Setelah melantar cari kambing sembelih. Setelah sembelih cukur rambut. Selesai cukur rambut,
boleh mandi, pakai baju berjahit. Nah, ada santai dari situ. Ke minyak rambut nggak? Hah? Sudah botak, apalagi minyak rambut. Nah, pakai parfum wangi, baju ihram dan dimusimkan. Kapan-kapan lagi dipakai. Nah, tanggal besok, tanggal 11 Zulhijjah, malamnya, tanggal 10 malamnya, kita wajib malam di Mina. Namanya mabit. Kemudian besok paginya melontar jamroh. Jamrohnya berapa tadi? 3. Mulai secara berurutan Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumrah Aqabah. Waktunya kapan? Setelah sholat zuhur. Nah, antum kalau diberikan anugerah oleh Allah untuk lakukan pada haji, jangan ikut-ikutan melontar pada subuh. Yang melontar jamaah pada subuh itu setelah isyraq itu pasti dari Indonesia. Enggak ada. Kenapa? Arahan daripada mutawifnya supaya cari aman. Belum masuk waktunya aman bagaimana? Aman itu. Bagaimana kesulitan melempar jamroh tanggal 11? Aman kami aja di situ. Betul. Indonesia di situ. Masuk setelah zawal, itu padat pada zuhur, pada asar, padat pada asar, pada maghrib. Bisa, nggak ada masalah. Padat hari pertama, hari kedua double. Jangan terburu-buru, penting pada zuhur. Nah, besoknya malam lagi. Setelah melontar hari ke-11 nanti malam bermalam lagi. Kemudian besoknya melontar lagi. Udah berapa malam kita bermalam? 2 hari. Nah, ini yang dimasukkan di sini. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala ithma alaihi. Siapa yang berangkat ke Makkah tanggal 12 Zulhijjah setelah melontar jamroh ketiga-tiganya, lihat ba'da ramyi jimari, setelah melontar jamrohnya, maka tidak ada dosa di atasnya dengan bersegera. Itu disebut dengan dalam Islam manasik dengan nafar awal. Apa itu nafar awal? Berangkat tanggal 12 Zulhijjah setelah melantar jamroh sebelum tenggelam matahari. Kalau sekiranya matahari tenggelam tanggal 12 Zulhijjah dan antum masih di situ, belum juga bergerak meninggalkan Mina, maka wajib bermalam di situ. Nggak boleh pergi lagi. Kenapa? Waktunya sebelum matahari tenggelam. Kalau sudah bermalam di situ tanggal malam 13-nya, besok pagi pada zuhur wajib melontar lagi. Nggak boleh bermalam besoknya nggak melontar. Nah, dan melontarnya pada zuhur. Selepas zuhur baru berangkat ke Makkah. Itu disebut dengan nafar tsani. Dalam ayat disebutkan wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi. Ada? Nah, siapa saja yang menunda, wa man ta'akhkhara, siapa saja yang menunda biha dengannya nafar hatta bata lailatas salis, sehingga dia bermalam di Mina pada malam ketiga, wa rama jimaroh, dan dia melontar jamrohnya hari ketiga, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa di atasnya dengan demikian. Maksud dari ayat itu apa? Man ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi. Melontar 2 hari pergi ke Makkah enggak dosa, melontar 3 hari pergi ke Makkah enggak dosa. Maksudnya adalah hum mukhayyaruna fi dzalik. Mereka diberikan pilihan untuk itu. Wa nafyul ismi, dan tidak ada dosa. Terserah memilih yang mana. Antum kalau
2 atau 3? Bersama di 2. Ada hadis Nabi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khuyya baina akhafi wa athqa wa khayyara akhaffa. Atau kama qala Rasulullah. Ini riwayat bermakna ya. Enggak ada ketemu dapat kayak gitu riwayat bermakna. Ketika Nabi diberikan pilihan antara yang ringan dan berat, Nabi pilih. Nah, itu sunnahnya. 2 hari itu berangkat ke Makkah. Tapi kalau terlambat misalnya, susah pengurusannya, ada yang terlalu lambat sekali geraknya, nah sudahlah, kita malam ketiga saja. Lama gerakannya, sudah jalan mobil ada lagi yang tinggal, jempol lagi, jempol matahari tenggelam, wajib bermalam di situ. Bagi siapa enggak ada dosa? Limanit taqwa. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Allah fi haji. Takwa kepada Allah dalam melakukan ibadah hajinya. Li'annahu al-hajju fil haqiqati. Karena sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah itulah orang yang melakukan ibadah haji secara hakikat. Nah, yang sebenar-benarnya itulah yang melakukan ibadah haji dalam keadaan takwa. Itu sebabnya pulang dari pelaksanaan ibadah haji tidak ada perubahan. Kenapa? Karena dia tidak takwa dalam melakukannya. Dia melakukan dengan emosi dan ego, tidak ikut tuntunan, tidak ikut sunnah. Ikut sunnah. Bahkan saking egonya gimana? Enggak pergi sholat jamaah deh, jangan di hotel aja. Nanti kapan-kapan wajib kasih tahu saya. Nah, wajib-wajib aja ya datangkan. Bapak sebetulnya kalau apa aja Pak nggak ikut sholat jamaah. Ambil titel aja sebetulnya. Calon tahun 2024. Itu 5 menit takwa, pengampunan dosanya untuk bagi orang bertakwa. Itulah orang yang haji yang sesungguhnya. Karena takwa itu dalam dada, nggak ada yang tahu. Maka kita juga nggak tahu mana yang haji benaran, mana yang nggak benar haji. Wattaqullah, kalau begitu takwalah kalian pada Allah. Takutlah kepada Allah. Apa maksud takut kepada Allah? Tunaikan pelaksanaan rangkaian ibadah haji sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jangan mikir enaknya bagaimana, jangan mikir gampangnya bagaimana, jangan mikir ikut rombongan bagaimana, tapi saya pengen sesuai dengan sunnah. Maka sebelum berangkat, kata Imam Nawawi rahimahullah, kalian pelajari dulu kitab saya, baru berangkat umroh atau haji. Kitab Taufiqul Bari. Nah, itu lengkap ilmu manasik di situ. Wa'lamu, ketahuilah, yakinilah, annakum ilaihi tuhsyarun, sesungguhnya kalian kepadanya Allah akan dikumpulkan di akhirat. Akan dikumpulkan di akhirat. Jadi kalau dia dikatakan, kalau dia sudah bersuara jelas, fayujazikum bi'amalikum, maka Allah akan membalas kalian dengan amal-amal kalian. maka dia dikategorikan sama seperti orang dewasa. Kalau dikatakan orang dewasa, maka sudah bisa untuk diperhatikan. Kalau bisa didapatkan. sekiranya Buat perkara yang tak boleh ada hari ini, disolatkan. hari perlombaan, Tentang orang lain, dan hari itu akan diumumkan pemenangnya. dia baru bersuara. Lomba kemarin akan diumumkan besok pagi. Maka disolatkan sama seperti orang dewasa. Di mana tadi bersuara?
malah. sama-sama bisa disolatkan dan bisa Tapi kalau baca tasawuf jelas pemenang. Nah, lomba tarik tamu jelas pemenang. Ini lomba MTQ, nggak jelas pemenangnya siapa. Diumumkan besok semuanya hadir. Maka peserta menunggu hari itu apa? Yang rasa-rasa juara satu. Wow, masya senang hari ini menunggu hari itu. Namanya akan dipanggil. Nah, ketika dikatakan kalian kepada Allah akan dikembalikan di akhirat, Allah akan balas kalian dengan amal-amal kalian. Kira-kira dengan berita hari itu antum senang nggak? Perasaan baca ayat ini bagaimana? Hah? Sama nggak perasaannya dengan mendengar informasi hari libur? Hah? Harus sama. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Allah. Kita libur besok pagi. Cepat. Karena corona. Sampai 5 tahun ke depan. Nunggu informasi hari libur. Oh, masya Allah. Itu tanggal. Padahal 5 bulan lagi dah ada komunikasi ini. 16 Ramadan, libur pulang kampung. Nah, sekarang coba lihat. Ketahuilah kalian akan dikumpulkan kepada Allah. Kumpul dengan Allah senang. Dan sok-sok senang. Perasaan itu hati yang tunggu. Nah, kalau belum, wattaqullah. Perlu ada peningkatan takwa. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di antara manusia ada orang-orang yang membuat kamu kagum. Ada orang-orang yang membuat kamu kagum. Qawluhu oleh kata-katanya dalam kehidupan dunia. Wala yu'jibuka fil akhirah. Dan tidak membuat kagum ia kata-kata akan kamu dalam akhirat. Li mukhalafatihi li'tiqadi. Karena berbedanya akhirat dengan keyakinannya. Ini informasi yang Allah katakan kepada Sayyidina Rasul. Dan informasi ini bukan hanya untuk Nabi dan untuk kita juga. Bahasanya di alam dunia ini ada orang kalau ngomong soal dunia kita kagum. Mana gak kagum? Nah, dia cerita tentang pengalaman dunianya. Saya ada 5 tahun di Australia. Antum tahu di Australia di mana? Gak tahu pun di Australia di mana. Mungkin di dekat Solo situ kali. Kemudian dia sudah keliling dunia. Lebih pada 60 negara dia telah datangi. Usaha dia Masya Allah. Nah, 1 gram gajinya 1 miliar 1 jam. Yu'jibuka kaluhu fil hayatid dunia. Tapi kalau dibawa ke akhirat langsung letoy. Nah, kenapa? Karena tidak keyakinannya akhirat itu nggak ada. Orang kafir lah maksudnya itu. Keyakinannya tentang akhirat itu nggak ada. Berbeda sama etikanya, keyakinannya. Wa yushidullaha ala ma fi qalbi. Dan dia memberikan kesaksian kepada Allah. Dia memberikan kesaksian kepada Allah atas apa yang ada dalam hatinya. Annahu muwafiqun. Sesungguhnya dia setuju. Sesungguhnya dia setuju dan paham dengan apa yang dikatakan oleh Rasul.
Sebetulnya tidak. Wa huwa aladul khisam, dan dianya seseorang itu sangat-sangat membantah. Aladul khisam itu maknanya syadidul khusumah, sangat-sangat membantah bagi kamu, wali atsbaika, bagi pengikut-pengikutmu, li'adawati lidzalik, karena bermusuhannya dia bagi demikian. Siapa orang dimasukkan? Dia adalah Akhnas bin Syariq. Akhnas bin Syariq, nama orangnya yang dimasukkan dalam ayat tadi. Karena munafiqan adalah Akhnas itu orang munafik. Huluwal kalami lin nabi, manis perkataannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahlifu annahu mu'minun bi, dia bersumpah sesungguhnya dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa muhibbun lahu, dia bersumpah dia mencintai Nabi. Fayudni majlisahu, lalu dia mendekati majlisnya Nabi. Fa'aqzabahu Allahu fi dzalik, maka mengungkap kebohongannya oleh Allah dalam hal itu, atau mendustakan, tidak menerima pernyataannya oleh Allah dalam hal itu. Wa marra bizar'in, dia melewati dengan tanaman. Wa humurin, dan keledai. Li ba'dil muslimin, milik sebagian orang Islam. Fa ahraqahu, maka dia bakar akannya tanaman. Wa aqaraha, dia sembelih, dia bunuh akannya keledai. Lailan, di malam hari. Kama qala ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha, dan apabila dia berpaling, insarafa anka, dia berpaling dari kamu. Saatnya masya, dia berjalan, fil ardi, di muka bumi, liyufsida fiha, supaya dia berbuat kerusakan di muka bumi, wa yuhlikal harz, dan dia merusak atau menghancurkan perkebunan, wan nasl, dan peternakan, min jumlatil fasad, dari beberapa kerusakan-kerusakan. Wallahu la yuhibbul fasad, Allah tidak mencintai kerusakan. La yardobi, Allah tidak ridho dengannya kerusakan. Ini salah satu fakta yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, adanya satu orang munafik yang bernama Akhnas bin Syariq. Kalau dia berbicara dengan Nabi di dunia, Nabi tergiur dengan pembicaraannya. Dia seolah-olah mengungkapkan dia adalah cinta Rasul. Dia siap berkorban untuk Nabi, dia membela Nabi, saya berjuang untuk Islam. Tapi hakikatnya dia menghancurkan Islam di belakang. Kalau fakta itu terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sejarah itu tetap akan selalu ada sampai akhir zaman. Apalagi di akhir zaman. Nah, di akhir zaman kita dengarkan kata-katanya seorang dia mujahid, orang yang membela agama Allah, orang yang terlalu tinggi sosialnya, terlalu memperhatikan masyarakat, memperhatikan orang-orang lemah. Oh, mantap gaya bicaranya. Tapi setelah terbukti apa adanya. Bisa dipahami? Hati-hati dengan hanya sebatas pembicaraan. Kadang di lobi orang kaya, katanya mau buat sosial,
membantu negara miskin, ternyata bantuan itu nggak sampai. Bantu Palestina, kadang-kadang nggak sampai ke Palestina. Asal ada bencana alam, keluar dia. Nah, mengatasnamakan bencana alam. Kemarin Gunung Semeru. Mungkin mengumpulkan uang udah terkumpul. Nah, masuk ke Semeru yang lain lagi. Semeru yang lain lagi. Khair. Itu diungkap oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala supaya pelajaran bagi umat untuk selalu waspada. Berhati-hati dalam bermuamalah. Jangan terlalu tergiur dengan percakapan dan perkataan. Nabi bersabda, kamu tidak bisa mengatakan orang itu baik sebelum kamu bertetangga dengannya, sebelum kamu melakukan safar dengannya, sebelum kamu melakukan muamalah dengannya. Wa idza qila lahu taqillaha, apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kamu kepada Allah, fi fi'lika, di dalam perbuatanmu, akhazathul izzah, maka menguasai akannya oleh keagungan. Menguasai akannya oleh izzah, keagungan. Maksudnya apa? Hamalathul amfatu wal hamiyatu alal amal. Mendorong akannya seseorang, membawa akannya seseorang oleh amfa. Amfa maksudnya? Masya Allah. Ada nih di dalam amfa? Amfatu daripada anafa itu ada. Aku lam mim nun. Harga diri, mendorong akannya oleh harga diri, dan hamiyah. Hamiyah itu Allah, hamiyatil ula, hamiyatil jahatil ula. Untuk menyelamatkan kesukuan. Apa bahasa kesukuan? Mencintai kesukuan. Asobiyah. Nah, itu mana hamiyah. Oleh hamiyah menyelamatkan harga diri. Hampir sama mana ya? Mendorong akannya seseorang oleh harga diri, dan hamiyah menjaga nama baik untuk amal. Bil ismi, dengan dosa, alladzi umira bittiqai. Nah, perkara yang ia diperintahkan untuk menjauhinya. Ketika dikatakan kepada dia, takutlah kepada Allah dan perbuatanmu, maka di saat itu
harga diri dia, menutup kekurangan dia, itulah yang mendorong dia untuk amal. Misalnya bagaimana? Mungkin di tempat antum ada kali, sebelum sholat Idul Fitri kita semua untuk masjid. Tempat saya itu biasa. Nah, adalah para pemilik perusahaan atau pemilik kedai, atau di samping saya pemilik fotokopi. Dari perusahaan batu bata 5 juta. Apa kata pembaca, batu bata aja 5 juta. Dari Batako 10 juta. Kalau batu bata. Perusahaan kain 50 juta. Kain 50 juta. Emas mana toko emas? Emas itu Nah, kenapa dia menyumbang? Kami ya jaga harga diri. Sudah nggak mau nyumbang dari itu. Sama harga diri direndahkan. Dan toko masyarakat itu begini juga. Nah, ada kelas-kelasnya kan di tengah masyarakat. Masyarakat itu kan tahu dia mana yang kaya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 di kampung itu. Yang nomor 3-nya mulai angka tinggi, yang nomor 2 bakalan lebih tinggi, yang nomor 1 lebih tinggi lagi. Kalau wakil nyumbang 10 juta, nah jangan harap pimpinan 10 pasti 15. Kenapa 15 mas? Jadi amalathu alal amal alhamiyah, yang mendorong dia beramal itu harga diri, menjaga harga diri. Bil ismi, dengan dosa. Dia dicari suka bukan pahala. Kalau begitu hasbuhu jahannam, cukup buat dia itu neraka jahanam. Hasbuhu kafihi, cukup akannya seorang jahanam. Itu sifat munafik. Nah, jangan sampai terbawa-bawa oleh orang Islam. Wala bi'sal mihad, sungguh sejelek-jelek tempat. Sungguh adalah jahanam itu paling jelek tempat. Mihad itu mana dasarnya firash, ranjang. Itu mana dasar mihad. Ranjang, dianya jahanam. Dia akan kembali ke ranjangnya di neraka jahanam. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada juga orang yang yasri. Yasri itu mana? Yabi'u, yang menjual. Nafsahu, dirinya, menjual dirinya. Apa maksud menjual dirinya? Yabdhaluha, dia serahkan akannya diri dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibtigha'a ay talaba, karena mencari mardatillah, keridaan Allah, ay ridahu, keridaannya Allah. Dianya yang dimaksudkan di sini dalam ayat itu adalah Sayyidina Suhaib Ar-Rumi. Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, lama adahul musyrikun, tatkala menyakiti akannya oleh orang-orang musyrik, hajara ilal Madinah, dia hijrah ke kota Madinah. Wa taraka lahum malah, dia tinggalkan bagi orang musyrik akan hartanya. Sayyidina Suhaib Ar-Rumi orang mana demikian? Orang aslinya Romawi. Jadi Sayyidina Suhaib Ar-Rumi orang Romawi pergi ke kota Makkah, merantau di situ, kemudian buka usaha, usahanya berkembang. Setelah itu dia masuk Islam, kemudian dia ditindas, dia disakiti, kemudian dia hijrah ke Madinah, dihalang oleh orang-orang musyrik. Apa kata Sayyidina Suhaib Ar-Rumi? Kalian bebaskan saya hijrah ke Madinah, kalian sambil kalian semuanya. Kata orang musyrik, oh ya gitu. Nah, turun ayat.
Di antara manusia ada orang yang membeli dirinya, artinya bebaskan saya. Dia beli dirinya di bawah penguasaan orang-orang musyrik dengan mengorbankan semua kekayaan dia punya demi mencari keridhaan Allah. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufum bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dengan hamba-hambanya. Haitsu arsyadahum, ketika Allah memberikan petunjuk kepada mereka hamba, lima fihi ridahu, kepada sesuatu yang di dalamnya keridhaannya Allah. Titik. Orang-orang yang perkataannya mengagumkan Nabi di dalam pembicaraan dunia, tetapi mereka sebetulnya adalah orang munafik. Ketika di malam hari mereka memberontak, mereka melakukan kebinasaan, merugikan umat Islam. Siapa orangnya Ismail? Bin Syarif. Nah, itu pertanyaan cerdas amat, disimpan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Nazala, ayat tersebut turun tentang Sayyidina Abdullah bin Salam wa ashabi, dan teman-teman beliau. Astagfirullah, siapa Sayyidina Abdullah bin Salam? Ketika saya katakan Sayyidina, kan terpikir dia orang munafik. Siapa? Sahabat. Ya, betul, sahabat. Sahabat siapa? Sahabat Nabi dari suku mana? Dari Khazraj. Subhanalladzi sakharna hada wa ma kunna lahu muqrinin. Abu dari Yahudi. Nah, Sayyidina Abdullah bin Salam itu sahabat Nabi dari pendeta Yahudi. Apa ungkapan Sayyidina Abdullah bin Salam tentang ayat yang berbunyi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum? Ungkapan Sayyidina Abdullah bin Salam tentang ayat itu. Ungkapan Sayyidina Abdullah bin Salam sebagai pembenaran atau bukti nyata dari ayat itu. Ibnu Lamma ra'aitu Muhammadan fa'araftuh, ketika saya bertemu dengan Muhammad dan saya melihatnya, saya langsung mengenalnya. Bal a'rafu min abna'i, saya lebih kenal Muhammad daripada anak-anak saya sendiri. Itu kata Sayyidina Abdullah bin Salam ketika berjumpa dengan Rasulullah. Ayat itu dikutip oleh Imam Jalalain. Pernyataan itu dikutip oleh Imam Jalalain dalam mensarah ayat yang berbunyi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka Yahudi mengenal Rasul seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Nah, ayat berikut turun perihal Sayyidina Abdullah bin Salam dan kawan-kawan beliau dari golongan Yahudi yang memeluk Islam. Lamma azamus sabta, tatkala mereka masih mengagungkan hari Sabtu. Lamma azamu, tasdid za-nya, tatkala mereka mengagungkan hari Sabtu dan mereka silmi ai fi jami'i syara'i
jami'ihi, di dalam semua syariatnya Islam. Walaupun ayat itu turun kepada Sayyidina Abdullah bin Salam, maka ayat itu bukan berarti hanya hukum atau panduan untuk Sayyidina Abdullah bin Salam, tapi itu juga pengamalan untuk kita sebagai umat. Apa maksudnya pengamalan sebagai umat? Ketika ajaran Islam datang kepada kalian bangsa Jawa, kalau ada adat istiadat Jawa yang bertentangan dengan Islam, mesti ditinggalkan. Kalau sekiranya ajaran Islam datang kepada kalian suku Minang, kalau ada ajaran Islam yang bertentangan dengan ajaran Minang, adat yang bertentangan dengan Islam, maka mesti ditinggalkan. Udkhulu fis-silmi kafah. Tapi kalau adat itu tidak bertentangan, maka Islam datang liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan kalau dia sudah baik. Tapi kalau bertentangan baru ditinggalkan. Bukan berarti seluruh adat mesti ditinggalkan, enggak begitu juga. Itu kan adat, itu bukan agama. Nah, itu kan adat bukan agama. Tapi kaidah usul mengatakan al-adatu muhakkamah, adat bisa menjadi sumber hukum ketika tidak ada dalam Quran, hadis, ijma', qiyas, maka kembali kepada adat. Jadi bukan berarti seluruh adat mesti dikuburkan, tapi adat yang bertentangan dengan syariat. Cara memandangnya bertentangan bukan cari dalil tekstual, tapi secara dalil am. Dalil am, bukan dalil secara tekstual, tapi dari dalil am. Masih terpayungikah dengan dalil am, berarti dia masih adat yang mesti dilestarikan. Khair. Nah, perlu penguasaan terhadap beberapa hadis Nabi, kaidah usul fikih, cara pandang ulama, supaya tidak salah dalam menilai adat sebuah daerah. Misalnya, adat Manigwari menuju hari Ma'ampe 10 hari. Mana Abu Bakar? Sesuai dengan Islam atau tidak? Kemudian keluar dari rumah, jenazah diletakkan depan pintu. Nah, berdiri ini mama di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ponakan kami, tak apa-apa dia bilang. Nah, itu kan ada. Sesuai atau enggak tadi? Mana dalilnya? Pernahkah Rasulullah ketika meninggal Sayyidina Utsman bin Affan diletakkan di depan rumah lalu mintakan pengumuman? Nanti beda itu. Itu kata salafi gitu. Nah, ini tugas antum. Tugas. Sekarang yang mereka serang bukan adat lagi, tapi sudah masuk kepada bagian agama. Zikir-zikir, tasawuf, suluk, macam-macam. Lalu kuasai tafsir hadis. Naam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Apa maksud langkah-langkah setan? Turuqa, jalan-jalan setan. Ai tazinihi bitafrik, menghiasinya setan dengan mentafrik, memecah belah. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata bagaimana? Enggak nampak begitu. Ditafsirkan bukan zatnya yang nyata, tapi bayyinul adawah,
sudah nyata permusuhannya. Bukan dianya yang nyata, tapi permusuhannya sudah nyata. Tekan kontrak di hadapan Allah untuk bermusuhan dengan keturunan di Adam alaihissalam. Tapi walaupun nyata begitu dia ungkapkan permusuhan dengan manusia, tapi manusia masih bisa menerima perbedaan, masih berhusnuzan sama syaitan. Nah, itu musuh kamu tuh, gak apa-apa sekali-sekali. Artinya masih berpihak sama syaitan. Nah, buktinya nama-nama syaitan senang. Nama-nama syaitan, budaya syaitan, gaya syaitan. Jadi yang berfoto tuh gak banyak gaya-gaya syaitan. Cukup insyaallah melewat. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ambilin video. Abu, silakan.